Datang di video pembelajaran dengan tema Islam dan lingkungan. Di era modern ini, kerusakan lingkungan menjadi masalah global. Namun, tahukah Anda bahwa Islam telah sejak lama memberi pedoman tentang pelestarian alam? Dalam Islam, alam semesta adalah ciptaan Allah yang tunduk kepadanya. Lingkungan bukan sekedar tempat tinggal manusia, melainkan amanah yang harus dijaga. Al-Quran menyebutkan berbagai elemen lingkungan seperti langit, bumi, laut, dan tumbuhan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Misalnya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Surat Al-Imran ayat 190. Manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Artinya, kita diberi tanggung jawab untuk merawat, bukan merusak. Ketika kita membuang sampah sembarangan, mencemari sungai, atau menebang pohon tanpa reboisasi, itu berarti kita telah melanggar tugas kekhalifahan. Islam menekankan keseimbangan mizan dan kerusakan lingkungan adalah bentuk pelanggaran terhadap keseimbangan ini. Jadi saya HDP Ardhosari sekarang akan membahas bagaimana prinsip-prinsip Islam bisa diterapkan dalam pelestarian lingkungan. Ada beberapa prinsip penting dalam Islam terkait pelestarian lingkungan. Yang pertama adalah larangan israf berlebihan. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Meski sumber daya melimpah, kita tetap dilarang berlebihan. Anjuran menjaga kebersihan. Kebersihan adalah sebagian dari iman, hadis riwayat Muslim. Membuang sampah sembarangan bukan hanya masalah etika, tapi juga pelanggaran iman. Konservasi sumber daya, Nabi Muhammad SAW menggunakan air secara hemat bahkan saat wudhu. Larangan merusak alam. Barang siapa yang menebang pohon tanpa alasan yang benar, maka Allah akan menyeretnya ke neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Bahkan dalam peperangan pun Rasulullah melarang membakar pohon atau mencemari air. Kita bisa mulai dari kebiasaan kecil seperti membawa botol minum sendiri, mematikan lampu yang tidak dipakai, dan mengurangi penggunaan plastik. Sebagai generasi intelektual, mahasiswa punya dua kekuatan, ilmu dan aksi. Mahasiswa bisa memulai dari diri sendiri, lalu menjadi agen perubahan. Contoh nyatanya ialah mengikuti atau membuat komunitas Green Campus, melakukan kampanye digital tentang zero waste, mendorong kampus agar memakai energi terbarukan. Tak hanya itu, gerakan Green Islam juga mulai populer. Ini adalah gerakan muslim yang menggabungkan nilai-nilai Islam dan aktivisme lingkungan. Di beberapa negara, masjid sudah menggunakan panel surya, mengolah sampah organik, dan membuat tanaman untuk umum. Ini bukti bahwa menjaga lingkungan bisa menjadi bagian dari ibadah. Dan kita harus sadar, bumi adalah titipan, dan setiap kerusakan yang kita buat akan dimintai pertanggungjawaban. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Muhammad Dindi Fergianto mewakilkan teman-teman dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.